Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinditi Arta Firdausa dari kelas 11 MIPA 6, nomor absen 9. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya mata pelajaran PJOK mengenai bab 3, yaitu menganalisis dan menerapkan kategori keterampilan gerak atletik. Lompat jauh. Melompat adalah gerakan-gerakan yang kita lakukan setiap hari, baik itu lompat jauh maupun lompat tinggi untuk jarak yang sempit atau rendah, maupun melompat untuk jarak yang lebar atau tinggi. Agar gerakan-gerakan melompat yang kita lakukan efektif, efisien, dan bermanfaat, kita perlu mempelajarinya dengan baik dan benar. Tujuan lompat jauh melompat sejauh-jauhnya. Pelompat harus dapat mempertahankan sikap melayang selama mungkin di udara hingga ke pendaratan. Lompat jauh biasanya membutuhkan fasilitas seperti bak lompat jauh berisi pasir, lintasan lari, papan tolakan, dan tempat pendaratan. Lintasan untuk lari awalan panjang 30 hingga 40 meter dan lebar 1,22 meter harus rata serta tidak licin. Panjang papan tolakan 1,22 meter, lebar 20 cm, dan tebal 10 cm. Papan tolakan harus dicat putih dan harus rata dengan tanah, serta ditanam sekurang-kurangnya 1 meter dari depan bak pasir pendaratan. Lebar tempat pendaratan minimum 1,22 meter. Jarak garis tolakan sampai akhir tempat lompatan minimal 10 meter. Permukaan tempat mendarat harus sama, tinggi atau datar dengan sisi atas papan tolakan. 1. Keterampilan gerak melompat jauh. Gerak lompat jauh secara umum terbagi menjadi tahap awalan, tahap tolakan, sikap melayang, dan pendaratan. Pada tahap sikap melayang, lompat jauh memiliki 3 gaya, yaitu gaya menggantung atau hang style, gaya jongkok atau squat, dan berjalan di udara atau walking in the air. A. Tahap awal. Yang pertama, berdiri pada jarak 30 hingga 40 meter dari papan tolakan atau bak pasir. Yang kedua, berlari cepat mulai dari awal hingga pada saat langkah-langkah akhir, gerakan langkah diperpanjang tanpa mengurangi kecepatan lari untuk persiapan melakukan tolakan. B. Tahap tolakan. Yang pertama, tolakan harus dilakukan tepat pada papan tolakan dengan menggunakan satu kaki yang terkuat. 2. Tumpuan tolakan menggunakan ujung telapak kaki dengan menghentak tanah, lutut sedikit dibengkokkan, dengan pinggang sedikit ke depan, serta kaki mengayun ke depan. 3. Tolakan harus kuat dan cepat saat titik pusat gravitasi melewati kaki. 4. Kedua lengan diayunkan ke depan untuk menjaga keseimbangan. Dan 5. Pandangan mengarah pada tempat pendaratan dalam tolakan. C. Tahap sikap saat melayang di udara. Sikap melayang di udara dipertahankan selama mungkin dan posisi tubuh membentuk garis parabola. Gaya yang digunakan bergantung pada pelompat. Sikap saat melayang di udara dapat dilakukan dengan menggunakan gaya atau cara sebagai berikut. Yang pertama, gaya jongkok. A. Posisi badan jongkok agak sedikit ke depan dan pandangan ke tempat pendaratan. B. Kedua lengan lurus ke depan yang sejajar dengan bahu dan siku sedikit dibengkokkan. C. Kedua tungkai dalam posisi menggantung, lutut ditekuk, dan telapak kaki menghadap bawah. 2. Gaya menggantung atau hang style. A. Pandangan ke arah pendaratan. B. Kedua lengan mengarah ke atas. C. Kedua kaki dalam sikap menggantung. Dan yang ketiga adalah gaya berjalan di udara. Gaya ini agak sulit untuk dipelajari, tetapi akan mendapatkan hasil lompatan yang lebih baik daripada gaya lainnya. Cara melayang di udara dalam gaya berjalan adalah sebagai berikut. A. Tolakan yang kuat dan dinamis setelah tolakan kaki ayun dibawa ke depan, ke bawah, dan ke belakang. B. Kaki tolak membuat gerak yang berlawanan ke depan. C. Langkah jalan yang khas. D. Lengan kiri mengikuti irama kebalikannya dengan gerak kaki sebagai persiapan.
C. Kaki ayun. Dibawa ke belakang, kaki ditekuk hingga hampir menyentuh pantat, kemudian berayun ke depan mendekati kaki lainnya. Dan F. Kaki bagian bawah diangkat untuk dapat mendarat secara bersama-sama. D. Tahap mendarat. Yang pertama, kedua kaki diluruskan ke depan rapat, lutut agak ditekuk, dan telapak kaki mengarah ke pendaratan. 2. Posisi badan dibawa ke depan dan pandangan ke tempat pendaratan. 3. Kedua lengan lurus ke depan dengan lutut agak dibengkokkan. 4. Kedua kaki mendarat secara bersamaan dalam posisi seimbang dan mengeper. Selanjutnya ada jalan cepat. 1. Kategori keterampilan gerak jalan cepat. Pengertian jalan cepat adalah gerak maju dengan melangkah tanpa adanya hubungan terputus dengan tanah. Setiap kali melangkah, kaki depan harus menyentuh tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tanah. Atau dalam periode satu langkah, di mana satu kaki harus berada di tanah, maka kaki itu harus diluruskan atau tidak bengkok pada lutut. Dan kaki menumpu dalam posisi tegak lurus atau vertikal. A. Perbedaan jalan dan lari. Definisi jalan adalah gerak berpindah tempat dari satu titik ke titik lainnya dengan cara melangkah menggunakan kaki secara bergantian. Gerak tubuh yang dilakukan dalam berjalan didominasi oleh langkah kaki, meskipun gerak tangan dan anggota badan lainnya juga diperlukan, tetapi gerak langkah kaki sebagai gerak utama. Perbedaan antara jalan dan lari, pada gerakan jalan, langkah-langkah kaki yang kita gerakan selalu ada salah satu kaki yang berhubungan atau kontak dengan tanah. Pada gerakan lari, langkah-langkah kaki yang kita gerakan ada saat kedua kaki tidak berhubungan dengan tanah. B. Hal-hal yang harus diperhatikan saat jalan cepat. Yang pertama, perhatikan togok. Saat bergerak maju, badan cenderung lebih condong ke depan atau ke belakang. Untuk mempertahankan badan tetap tegak dan pundak jangan terangkat pada waktu lengan mengayun. 2. Posisi kepala saat gerakan maju, seorang pejalan cepat sebagian besar menggelengkan kepalanya ke kiri dan ke kanan dan hendaknya tidak mengganggu laju gerak jalan tersebut. 3. Kaki waktu melangkah, kaki melangkah lurus ke depan, satu garis dengan garis kayal dari badan si pejalan di antara kedua ujung kaki segaris, tidak keluar atau ke dalam. Pada saat menumpu tumit, harus mendarat lebih dahulu, terus bergerak ke arah depan secara teratur. 4. Gerakan lengan dan bahu. Gerakan lengan mengayun dari muka ke belakang dan siku ditekuk tidak kurang dari 90 derajat. Kondisi ini dipertahankan dengan tidak mengganggu keseimbangan serta mengayun rileks. 2. Keterampilan gerak olahraga atletik teknik jalan cepat. A. Fase tumpuan dua kaki. Ini terjadi pada suatu saat yang sangat pendek, pada saat kedua kaki berada atau menyentuh tanah. Pada saat akhir fase, dorong bersama dengan awal fase tarikan. Fase tarikan ini lebih lama dan menyebabkan gerakan pilin atau berlawanan antara bahu dan pinggul. Kesalahan yang sering terjadi ketika melakukan fase tumpuan dua kaki jalan cepat adalah sikap badan kaku, langkah kaki atau footwork yang kurang pas, tergesa-gesa, lutut ditekuk, masih terlihat lari atau ada saat melayang di udara, kaki atau badan kurang rileks dan seimbang, dan tidak diikuti gerak lanjut. B. Fase tarikan. Ini dilakukan oleh kaki depan akibat kerja tumit dan inersia dari titik gravitasi badan. Fase ini selesai apabila badan ada di atas kaki penopang. Kesalahan yang sering terjadi ketika melakukan fase tarikan jalan cepat adalah sikap badan kaku, langkah kaki atau footwork yang kurang pas, tergesa-gesa, langkah kecil-kecil, masih terlihat lari, kaki atau badan kurang rileks dan seimbang, dan tidak diikuti gerak lanjut. C. Fase relaksasi. Ini adalah fase tengah antara selesainya fase tarikan dan awal dari fase dorongan kaki.
Pinggang ada pada bidang yang sama dengan bahu, sedang lengan adalah vertikal dan paralel di samping badan. Kesalahan yang sering terjadi ketika melakukan fase relaksasi jalan cepat adalah sikap badan kaku, langkah kaki atau footwork yang kurang pas, tergesa-gesa, langkah kecil-kecil, masih terlihat lari, kaki atau badan kurang rileks dan seimbang, dan tidak diikuti gerak lanjut. 4. Fase dorongan. Bila titik pusat gravitasi badan mengambil alih kaki tumpu, kaki yang baru saja menyelesaikan gerak tarikan mulai mengambil alih gerak dorongan, sedang kaki yang lain bergerak maju dan mulai diluruskan. Jangkauan gerak yang lebar, di mana pinggang berada pada sisi yang sama, maju searah, dan memberi kaki dorong waktu yang lebih lama, bekerja dengan meluruskan tegangan kaki dan lengan seimbang secara diametris berlawanan dengan kaki. Kesalahan yang sering terjadi adalah sikap badan kaku, footwork lambat, kontak dengan tanah tidak terpelihara, dan tidak ada gerak lanjutan. Selanjutnya ada lempar lembing. 1. Tahapan-tahapan melakukan gerakan lempar lembing. A. Cara memegang lembing. Tujuannya untuk memegang lembing dengan kuat dan nyaman. Lembing terletak secara diagonal di tangan telapak tangan menghadap ke atas dan tangan memegang lembing dalam keadaan rileks. 1. Pegangan dengan ibu jari dan telunjuk atau disebut dengan cara Finlandia. Lembing diletakkan pada telapak tangan dengan mata lembing serong hampir menuju arah badan. Jari tengah memegang pangkal ujung dari tali bagian belakang, jari telunjuk harus lemas ke belakang membantu menahan badan lembing, sedangkan jari lainnya turut memegang lilitan pegang di atasnya dalam keadaan lemas. Jari tengah dan ibu jari yang memegang peranan penting untuk mendorong tali pegangan pada saat melempar. 2. Pegangan dengan ibu jari dan jari-jari tengah, atau disebut juga cara Amerika. Lembing diletakkan pada telapak tangan dengan mata lembing serong hampir menuju arah badan. Jari tengah memegang pangkal ujung dari tali bagian belakang lembing dibantu dengan ibu jari diletakkan pada tepi belakang dari pegangan dan pada badan lembing serta dalam keadaan lurus. Ketiga jari lainnya berimpit dan renggang dengan jari telunjuk turut membantu menutupi lilitan tali lembing. 3. Pegangan dengan telunjuk dan jari-jari tengah, atau disebut juga cara menjepit. Caranya hanya menjepitkan lembing di antara dua jari tengah dan jari telunjuk. Jari lainnya memegang biasa. Kesalahan yang sering terjadi adalah tidak memegang dengan cara yang baik dan nyaman, pegangan kurang kuat, dan tidak diikuti gerakan lanjut. B. Cara membawa lembing. Yang pertama, lembing dipegang di atas pundak di samping kepala dengan mata lembing serong ke atas, siku tangan dilipat atau ditekuk mengarah ke depan. Cara ini digunakan oleh pelempar yang menggunakan awalan gaya jangkit atau hop step pada waktu akan melempar. 2. Membawa lembing di bawah adalah dengan lengan kanan lurus ke bawah, mata lembing serong ke atas, dan ekornya serong ke bawah hampir dekat dengan tanah. 3. Membawa lembing depan dada. Mata lembing serong ke bawah, ekornya serong ke atas melewati pundak sebelah kanan. C. Lari ancang-ancang atau awalan. Tujuannya untuk mempercepat gerakan pelempar dan lembing. Ada dua macam awalan yang sering digunakan, yaitu awalan silang atau cross step dan awalan jangkit atau hop step. Sifat-sifat teknisnya sebagai berikut. 1. Lembing dipegang horizontal atau mendatar di atas bahu. 2. Bagian atas lembing setinggi kepala. 3. Lengan diupayakan tetap stabil atau tidak bergerak ke muka belakang. 4. Lari percepatan rileks, terkontrol dan berirama 6-12 langkah. 5. Lari percepatan itu sampai mencapai kecepatan optimum. D. 5 langkah berirama.
Fase lari 5 langkah berirama atau penarikan tujuannya guna menempatkan lembing dengan betul untuk dilempar. Berikut sifat teknisnya. 1. Penarikan lembing dimulai pada saat kaki kiri mendarat. 2. Bahu kiri menghadap ke arah lemparan, lengan kiri ditahan di depan untuk keseimbangan. 3. Lengan yang melempar diluruskan ke belakang pada waktu langkah 1 dan 2. 4. Lengan pelempar setinggi bahu atau sedikit lebih tinggi setelah penarikan. 5. Mata lembing dekat dengan kepala. Melepas lemparan atau bagian dari 5 langkah berirama. 1. Fase pelepasan atau delivery. Tujuannya untuk memindahkan kecepatan dari bahu atau lengan ke lembing. Sifat teknisnya sebagai berikut. A. Siku kanan ditarik ke depan dan ke atas di samping kepala. B. Badan bergerak ke depan. C. Siku lengan pelempar diluruskan secara eksplosif. D. Sisi kiri badan dihalangi dengan kaki kiri yang kokoh dan siku yang dibengkokkan dekat dengan badan. Dan E. Kaki kanan memelihara kontak dengan tanah sampai lembing dilepaskan. 2. Fase pelepasan atau delivery. Tujuannya untuk mentransfer kecepatan dari bahu atau lengan lembing. Sifat teknisnya sebagai berikut. A. Kaki kanan memutar pada sisi luarnya dan ditarik ke belakang. B. Badan sedikit miring ke kiri, bahu kanan langsung di atas kaki kiri. Dan C. Lengan pelempar harus sedekat mungkin, vertikal pada saat lembing dilepaskan. F. Pemulihan atau recovery. Dalam tahap pemulihan, pelempar menahan dan menghindari berbuat kesalahan. Kesalahan yang sering terjadi ketika membawa lembing adalah tidak membawa dengan cara yang baik dan nyaman. Pegangan kurang kuat, lembing masih goyang ke kiri, kanan, atau ke atas, bawah, dan tidak diikuti gerak lanjut. Demikian presentasi mata pelajaran PJOK mengenai atletik yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.